Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Para santri sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan merahmati kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 8 Zulhijjah 1441 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Semoga pada jam terakhir ini ya antum semua masih bersemangat untuk menyimak, mendengarkan dan memperhatikan setiap penjelasan yang Ustadz sampaikan, terutama dalam mata pelajaran IPS ini. Kita masuk ke nggak usah dicatat dulu ya, nggak usah, perhatikan aja dulu ya. Nanti kalau sudah selesai nanti Ustadz suruh nyatat. Jadi perhatikan saja dulu ya. Jadi kita masuk tentang ruang ya. Nah, ruang. Berbicara tentang ruang, pengertiannya itu luas, umum ya. Ada ruang macam-macam ruang itu. Ada ruang kelas, ada ruang dapur, ada ruang kamar tidur dan semisalnya. Nah, dalam pengertian ruang ini, ruang itu adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu pengertian secara umum. Artinya ini menyangkut tentang pengertian ruang permukaan bumi. Jadi secara umum, ruang itu adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, Ustadz anukan seperti ini ya. Nah ini namanya ruang kelas. Jadi kalau ruang kelas itu ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada penghapus, ada peta, ya itu namanya ruang kelas. Sampai sini ngerti kan? Ngerti kan? Nah kalau ini namanya ruang pasar, ya ruang pasar. Nggak mungkin kan ruang pasar isinya papan tulis, kapur, komputer. Yang ada sayur, buah-buahan, kemudian segala jenis makanan dan minuman. Ini namanya ruang pasar. Nah, setiap ruang itu mempunyai perbedaan ya, mempunyai perbedaan. Nah, setiap makhluk hidup itu baik yang ada di muka bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ya, contohnya nih, kita ada di sini ruang untuk bernafas. Ya, itu di permukaan bumi. Nah, sedangkan pengertian interaksi antar ruang. Sekarang kita masuk interaksi ya. Jadi setiap ruang itu mempunyai interaksi. Interaksi itu artinya hubungan. Ya, hubungan timbal balik. Ya, jadi di sini interaksi antar ruang ya adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitannya suatu ruang dengan ruang yang di sekitarnya. Contohnya misal daerah Banjarmasin, sini Banjarmasin, penghasilannya sayur. Kemudian daerah Palangka misal penghasilannya ayam. Nah, orang-orang yang hidup di Banjarmasin ingin makan ayam, tidak mungkin kan makan sayur. Karena itu orang-orang dari Banjarmasin itu pergi ke Palangka. Nah, pergi ke Palangka untuk membeli ayam. Kemudian sebaliknya orang-orang di Palangka ingin membeli sayur ke Banjarmasin. Nah, adanya orang-orang yang berpergian ke Palangka dan sebaliknya orang-orang berpergian ke Banjarmasin ini menyebabkan terjadinya interaksi. Ya, itu namanya interaksi antar ruang. Seperti itu contohnya. Ya, sampai sini paham kan? Nah, ada beberapa kondisi saling bergantung ya yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan. Nah, jadi interaksi antar ruang ini ada 3 kondisi. Ya,
Ada 3 kondisi. Yang pertama, nih, saling melengkapi. Saling melengkapi, ya, seperti ini. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Nah, karena wilayah A surplus itu artinya kelebihan. Kelebihan. Kalau belum tahu pengertiannya, surplus itu artinya kelebihan. Wilayah A penghasilannya memiliki kelebihan untuk sayuran. Wilayah B kelebihan ikan. Akhirnya kemudian wilayah A ingin mendapatkan ikan, maka dari itu wilayah A pergi ke wilayah B dan sebaliknya. Sehingga terjadi interaksi, artinya saling melengkapi. Nanti kalau ada soal nanti ujian atau ulangan harian, gambar ini menunjukkan interaksi antara apa? A saling melengkapi, B kesempatan antara, C dan semisalnya, ya. Bisa menjawabkan? Ya. Nanti aja dulu dicatat ya. Ya. Nah, yang kedua ini interaksi kesempatan antara. Nah, jadi kesempatan antara namanya. Ini ada 3 ruang. Wilayah A surplus sayuran tetapi kekurangan ikan. Wilayah B surplus ikan, kekurangan sayuran. Wilayah C surplus ikan, kekurangan sayuran. Sebelumnya wilayah A itu berinteraksi dengan wilayah B. Tapi karena wilayah A dan wilayah B itu jaraknya jauh sehingga menyebabkan transportasinya mahal, biayanya, ongkosnya dan sebagainya. Lalu muncul nih wilayah C. Wilayah C ini. Wilayah C ini sama seperti wilayah B, surplus ikan dan minus sayuran. Ya, kekurangan sayuran. Akhirnya wilayah A ini mencari ke wilayah C. Karena wilayah C ini dekat, maka otomatis wilayah A berinteraksi dengan wilayah C, ya, berhubungan. Kemudian wilayah A yang tadinya berinteraksi dengan wilayah B itu karena jaraknya jauh, akhirnya kurang terjadinya interaksi sehingga menyebabkan tuh garisnya putus-putus, interaksi lemah artinya. Sehingga ke wilayah C itu interaksinya lebih kuat, ya, lebih kuat, ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kondisi interaksi antar uang, kemudahan transfer, ya. Ini kemudahan transfer, lain kemudahan antara. Kemudahan transfer. Afwan, ana salah ketik. Kemudahan transfer. Ustadz izin ke toilet, silakan. Maksudnya mengataskan itu. Jadi ini namanya kemudahan transfer. Ini contoh realnya ya. Ini Bandung. Bandung itu penghasilan sayuran. Kemudian Indramayu penghasilan ikan. Cirebon penghasilan ikan. Kemudian antara Bandung dan Indramayu itu terjadi misalkan banjir bandang, longsor, gempa, atau misalnya menyebabkan transportasi dari Bandung ke Indramayu itu mengalami gangguan, mengalami kesulitan. Nah, ketika di Cirebon juga ada penghasil ikan, maka wilayah Bandung melihat nih potensinya. Oh, ini sama nih, sama seperti daerah Indramayu penghasilnya ikan. Nah, dan diketahui bahwa akses jalanan transportasi ke sana itu lebih mudah. Jalanannya bagus, tidak ada gangguan. Maka yang terjadi adalah daerah Bandung akan berinteraksi dengan daerah Cirebon. Ya, seperti itu. Ini namanya kemudahan antara, ya. Kemudahan antara. Kalau yang kesempatan antara tadi adalah dikarenakan jarak yang lebih dekat. Tapi kalau ini dikarenakan ada salah satu daerahnya yang mengalami akses kesulitan. Maka dari itu dinamakan kemudahan transfer, ya. Interaksi antar uang, kemudahan transfer. Seperti itu. Ada lagi yang izin ke toilet? Sudah? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita ini. Nah, interaksi antar uang di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau dulu ya, sebelum sekitar tahun 2019, pertengahan 2019 itu orang-orang di Indonesia terutama ya, khususnya di Banjarmasin,
berinteraksi dengan kawan-kawannya, dengan sanak saudaranya itu mudah. Ya, misalkan nih kita datang ke kajian, bisa kan berkumpul dalam majelis ilmu ke kajian, mendengarkan ustadznya berceramah, sholat Jumat, shop dirapatkan, seperti itu. Antum masih ingat ya waktu tes kemarin datang ke sini, sekitar Desember ya, Desember 2019 kalau nggak salah, ya kan? Datang ke sini, berkumpul, kemudian tes membaca Al-Quran, tes psikotes, kemudian seleksi seleksi tertulis. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah adanya pandemi COVID-19 ini, ya, di mana itu kemarin sekitar awal-awal Februari ya, di mana kasus untuk Indonesia itu pertama 2 orang. Sebelumnya kan sudah mewabah dari Cina, kemudian ke daerah-daerah Asia lainnya, kemudian mewabah sampai ke Indonesia. Kemudian waktu itu sekitar 2 orang yang positif terkena COVID-19 ini. Nah, dari 2 orang itu kemudian sampai akhir bulan, awal bulan Maret bertambah dari 2, 10, 100 sampai sekarang ini hampir 100.000 ya. Hampir 100.000 pandemi. Nah, interaksi yang sebelumnya kita misalkan bisa ke kajian, bisa sholat Jumat ya. Kemudian bisa untuk mendengar ceramah agama langsung, datang ke kajian, ya, sholat Jumat, shop dirapatkan semuanya. Mungkin ada yang ke mall masih, ya, mungkin ada yang sekolahnya bisa datang, ya, sekolahnya bisa datang, nggak online seperti ini. Nah, di tengah COVID-19 ini, interaksi itu berubah semuanya, berubah. Yang awalnya kita bisa untuk Hari Raya Idul Fitri, bisa datang ke sanak saudara kita, tapi ketika ada COVID ini mengharuskan interaksi dibatasi, seperti itu. Nah, istilah-istilah itu muncul pada pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ini social distancing. Antum semua harus tahu ya, terutama untuk para santri yang saat ini jarak kita jauh ya, jadi kenapa salah satu alasan kita mengadakan online seperti ini dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 ini ya. Jadi yang pertama istilah yang muncul itu social distancing. Nah, social distancing ini mengharuskan kita untuk menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan. Sekarang ini kan sudah kalau mau sholat, shop itu direnggangkan sekitar 1 meter atau 2 meter ya, per orang. Yang awalnya dulu shop itu dirapatkan. Kemudian kajian-kajian agama itu harus dilakukan secara online karena tidak boleh orang-orang itu berkumpul. Nah, jadi penerapan social distancing ini sudah diwajibkan untuk semua wilayah di Indonesia. Ya, kalau masih ada yang berkumpul atau semisalnya maka itu terlarang ya, akan menyebabkan penularan semakin bertambah. Nah, itu yang pertama, interaksi yang mengalami perubahan. Yang awalnya antum semua mungkin bisa bermain, berkumpul dengan kawan-kawan, dengan keluarga, tapi sekarang dibatasi. Itu namanya social distancing, yang artinya menghindari kerumunan. Kemudian yang kedua itu physical distancing, sama seperti social distancing, cuman physical distancing ini artinya menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti merapatkan shop itu, kita harus penerapan menjaga jarak. Shop itu direnggangkan, ya, tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ya. Kalau dulu kita harus merapatkan shop, kaki sama kaki. Nah, tapi sekarang harus renggang, ya, harus renggang. Kemudian tempat duduk, misalkan mau ke apotek, nunggu obat, kursi itu pakai lakban hitam, tulisan tanda X, tanda silang. Artinya tidak boleh ditempati. Ya, seperti itu. Kalau dulu boleh semuanya.
antri berkumpul jadi satu. Tapi sekarang tidak boleh karena menghindari penularan yang sangat mewabah. Pandemi itu artinya sebuah virus yang sangat mewabah, ya. Pandemi itu namanya. Virus yang sudah sangat mewabah, yang penularannya itu sangat cepat, ya, sangat cepat. Kalau dulu itu pernah juga terjadi sekitar setelah hampir Perang Dunia Kedua itu, kalau tidak salah Perang Dunia Kedua, terjadi flu Spanyol namanya. Hampir 50 juta orang meninggal pada saat itu. 50 juta orang penduduk bumi meninggal, ya. Sama kasusnya, gejalanya sama seperti COVID-19 ini, flu, namanya flu Spanyol. Nah, dulu sampai 50 juta jiwa meninggal. Nah, bayangkan. Maka dari itu kita harus berhati-hati, ya, menjaga jarak, salah satunya menghindari kerumunan, kemudian pengaturan cuci tangan sebelum dan sesudah berpergian, ya. Selalu konsumsi vitamin dan menjaga imun tubuh. Seperti itu, ya. Ya. Insya Allah jika nanti pandemi ini sudah berkurang, kita bisa berkumpul lagi di pondok ini, ya. Ya, tidak lagi online seperti ini, ya. Jadi sama-sama kita berdoa, ya. Kemudian yang ketiga namanya isolasi dan karantina. Isolasi. Istilah isolasi ini muncul ketika seseorang itu terkena COVID-19. Jadi misalkan nih, karena di Kalsel ini saat ini sedang mewabah. Kalau di Kalsel ini sekarang ini kalau tidak salah hampir 5 ribuan. Ya, 5 ribuan. Orang-orang dari Kalsel, ya, pergi ke Surabaya pergi ke Makassar misalkan, pergi ke Makassar, itu mereka nggak bisa langsung ke sana. Sampai di sana harus diisolasi dulu selama 14 hari. Karena Kalsel sudah termasuk zona merah. Nah, seperti itu isolasi. Kemudian jika seseorang itu terkena gejala COVID-19 itu, maka mereka yang terkena itu wajib untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Nah, antum bayangkan, misal kemarin ada berita anak kecil umur 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun itu dia dibawa oleh petugas medis berpakaian APD lengkap. Terpisah dari ibu bapaknya. Ayo bayangkan antum. Pokoknya jangan meremehkan pandemi ini, ya. Diangkut semuanya, dibawa pakai ambulans, pakai APD lengkap. Anak kecil bayangkan. Ya. Antum sanggup nggak? Seperti itu. Jangan, ya. Makanya dari itu patuhi peraturan yang ada. Ya, kasihan kemarin melihat anak kecil seperti itu, nggak tahu apa-apa, dibawa pakai mobil ambulan, kemudian harus diisolasi, terpisah dari ibu bapaknya, seperti itu. Kemudian karantina ini lebih umum dibandingkan isolasi. Karantina bisa berupa wilayah, ya, wilayah yang terkena dampak pandemi ini. Seperti kemarin karantina wilayah Jakarta yang waktu itu penularannya di awal-awal tahun 2020 itu sudah sangat besar. Jadi Jakarta menerapkan karantina lokal seperti itu. Kemudian karantina orang juga ada seperti itu. Seperti isolasi juga karantina. Tapi karantina ini lebih umum sifatnya dibandingkan isolasi, ya. Kemudian istilah lockdown. Lockdown ini istilah yang muncul ketika suatu wabah itu sudah mewabah di sebuah negeri atau sebuah kota. Nah, di mana orang-orang di dalam kota tersebut tidak diperbolehkan untuk keluar, ya. Dan orang-orang dari luar tidak diperbolehkan untuk masuk sampai wabah tersebut benar-benar berakhir. Itu namanya lockdown. Ya, istilahnya muncul ketika pandemi itu mewabah kemarin. Jakarta, Surabaya, ya, ingin agar kota-kota yang mewabah itu
di lockdown namanya, dikunci ya. Segala aktivitas penerbangan, kapal, perbatasan semua ditutup. Tidak boleh masuk, itu namanya lockdown. Ya. Nah, kemudian ODP. ODP ini, kemudian PDP dan OTG. ODP ini muncul di awal kasus pandemi COVID-19. ODP itu artinya orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini orang yang terindikasi berpergian ke wilayah yang wabah itu sudah menular. Misal nih, karena Kalsel sudah mewabah, ya, Kalsel sudah mewabah, ada seseorang dari wilayah Sumatera misalkan datang ke ke Kalsel, kemudian kembali lagi ke wilayahnya, berpergian, kembali lagi ke wilayahnya. Nah, orang tadi ketika kembali lagi ke wilayah Sumatera, dia dianggap ODP sudah, ya, dicatat sudah dia ODP. Ya. Kemudian keluarganya yang lain dianggap juga ODP, ditandai sudah, seperti itu. Ya. Dia belum bergejala, cuman dia sudah ditandai sebagai ODP, ya, karena dia sudah berpergian ke wilayah yang terkena zona merah. Kemudian PDP. Nah, PDP ini adalah seseorang yang berinteraksi dengan orang yang terkonfirmasi kasus positif. Ya, misal kita berkumpul dengan kawan main bola, ternyata yang main bola itu kena, otomatis yang kawan-kawan yang mainnya tersebut dijadikan PDP namanya. Nah, PDP itu kita tunggu setelah setelah dites rapid test dan sebagainya misalnya, kemudian jika reaktif maka akan ditunggu lagi selama 7 minggu kalau nggak salah, seperti itu, ya. Nah, kemudian OTG. OTG ini artinya orang tanpa gejala, ya. OTG ini lebih berbahaya dibandingkan pasien yang bergejala. Kenapa? Karena dia tidak merasa sakit, ya. Dia tidak merasa sakit, dia sehat seperti itu, sehat, bisa bermain bola, bisa jalan-jalan, leleh sana kemari, kemudian tapi dia sebenarnya menularkan, ya, menularkan ke orang tuanya, ke anaknya, ke istrinya, ya, sehingga orang tuanya yang rentah, mungkin kemudian anak-anaknya yang kecil terkena, ya, dia nggak sadar, padahal dia membawa virus seperti itu. Itu namanya OTG. Nah, OTG kasusnya tanpa gejala. Kalau gejalanya kan sekarang seperti batuk, panas sampai 38 derajat seperti itu, ya. Nah, kemudian herd immunity. Nah, herd immunity ini muncul ketika sebuah cara untuk menanggulangi pandemi ini. Nah, kita kan saat ini sedang berusaha berlomba-lomba nih, semua negara ini untuk mencari vaksinnya. Ya, ibarat sebuah virus di komputer itu kita membuat sebuah antivirusnya, ya, antivirusnya, macam-macam antivirusnya. Tapi saat ini banyak negara tersebut yang banyak gagal, ya, banyak gagal karena virus COVID-19 ini sangat susah untuk terdeteksinya. Nah, kemudian waktu itu muncul istilah herd immunity namanya. Ya, jadi herd immunity ini ketika terjadi begitu banyak orang, ya, misalkan dalam suatu kota, misalkan sebuah negara, misalkan itu menjadi kebal, ya, menjadi kebal terhadap penyakit tersebut dikarenakan penyakit tersebut menularkan ke semua orang di wilayah negara tersebut. Sehingga yang orang-orang yang ketika itu masih muda, masih kuat, itu bisa membentuk imun tersendiri, ya. Nah, imun tersendiri. Jadi virus itu dibiarkan menyebar sebuah negara, tapi untuk orang-orang yang berusia misalkan usia muda, berimun kuat, imunnya kuat. Setelah terpapar, tubuh akan menghasilkan antibodi sendiri, ya, seperti itu. Kemudian akhirnya virus dalam wilayah tersebut berhenti menyebar. Dikarenakan semua hampir 70%, ya, penduduknya sudah terkena, dibiarkan untuk terkena seperti itu. Tapi ini berbahaya, ya, berbahaya.
Berbahayanya kenapa? Karena ini menyebabkan orang-orang yang berimun rendah seperti orang tua, anak kecil itu bisa terkena. Nah, itu kemarin salah satu cara untuk apa nih? Untuk menghadapi pandemi yang dimunculkan oleh orang-orang. Ya, dimunculkan oleh orang-orang ingin agar pandemi ini segera berhenti. Ya, sudah hampir setahun kita dari sekitar Februari sampai sekarang ini sudah hampir setahun. Ya, kita menghadapi pandemi ini. Ya, dari awalnya kita bisa berinteraksi sampai sekarang kita masih dibatasi, terutama yang online seperti ini. Ya, online seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah Agustus ya, dan seterusnya wabah ini berakhir ya, terutama di Kalsel. Jadi antum semua bisa langsung belajar tatap muka dengan para pengajarnya di sini ya. Nah, kemudian pembatasan skala besar atau PSBB. Nah, ini PSBB ini muncul ketika lockdown itu tidak jadi diterapkan. Kalau lockdown itu lebih keras. Ya, lebih keras. Itu semua toko tutup. Semua toko tutup. Kemudian aktivitas dihentikan semuanya. Bisa dijaga polisi ya, seperti di Italia kemarin ya, diterapkan lockdown namanya. Nah, kalau PSBB ini sifatnya lebih longgar ya. Kita kemarin di wilayah Banjarmasin PSBB itu sampai 3 kali, wilayah Batola itu 2 kali ya. Setiap perbatasan, setiap orang kabupaten dari Batola itu mau masuk ke Banjarmasin itu dicek, periksa suhu, kemudian cek masker, kemudian dilihat ini apakah orang ini pernah bepergian kemana, seperti itu ya. Itu namanya PSBB, lebih longgar dibandingkan lockdown ya. Kalau lockdown itu lebih ketat, tapi kalau PSBB pasar masih bisa buka, ekonomi masih bisa jalan, seperti itu ya. Nah, itulah tadi istilah-istilah yang muncul ketika interaksi antar ruang di tengah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk mentaati segala peraturan yang ada ya. Kemudian ini Ustadz perlihatkan sebuah keadaan ya, keadaan di mana ini ketika itu di London, Inggris. Nah, ini sebelum terjadinya pandemi. Nah, orang-orang masih bisa ngumpul ya, masih bisa ngumpul. Nah, tapi setelah di Inggris mewabah, nah, bayangkan antum, Inggris itu negara maju, fasilitas kesehatan itu nomor 1 ya, negara maju, kesehatannya bagus, fasilitasnya ya, sampai terkena COVID juga. Ayo bayangkan, Italia juga, Spanyol juga, sampai semua sepak bola dihentikan ya, Liga Champion harus ditunda semuanya ya. Imbasnya sampai ke situ ya, sampai seperti itu ya. Ini di London, Inggris. Nah, ini di mana orang-orang sebelumnya bisa berkumpul. Setelah itu, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, dilarang untuk melakukan perkumpulan seperti social distancing tadi. Kalau ini di Jepang ya, Jepang. Nah, Jepang di Uene Park Jepang. Siapa nih yang pernah ke Jepang nih? Ada yang pernah ke Jepang? Nggak ada. Nah, ini di Jepang ya, orang-orang harus memakai masker ya. Kemudian ini di Thailand, di Ratchada Railway Night Market di Bangkok, Thailand. Ini pasar nih, sebuah pasar malam. Pasar, oh, antum bayangkan nih, pasarnya besar, tempatnya besar dan meriah. Tapi setelah adanya COVID-19 ini, pasarnya dihentikan. Karena pasar merupakan penularan yang paling cepat ya untuk COVID-19 ini ya. Apalagi bila ada orang tanpa gejala. Nah, seperti itu. Kalau di Banjarmasin juga sudah diterapkan protokol kesehatannya ya, seperti fasilitas cuci tangan, kemudian wajib memakai masker, kemudian harus sering berolahraga ya, makan sayur ya. Bagi
antum semua yang tidak suka makan sayur mulai sekarang harus makan sayur ya. Jangan makan ikannya aja ya. Apakah COVID-19 ini sangat berdampak untuk pola interaksi kamu? Ya, jelaskan. Ya. Dampaknya apa? Ya, misalkan sekolah harus online, tidak bisa lagi bermain di luar. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pola interaksi yang baik di tengah pandemi COVID-19? Jelaskan ya. Untuk interaksinya yang baik itu harus bagaimana? Mungkin harus penerapan social distancing ya, atau mungkin harus jaga jarak, seperti itu. Jelaskan bagaimana interaksi kamu di tengah pandemi COVID-19 ini dengan keluarga, dengan kawan-kawan, bagaimana? Apakah sholat online juga? Bagaimana silaturahimnya dengan keluarga nanti saat Idul Adha? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak sosial, ekonomi, dampak sosial dan ekonomi yang akan terjadi di tengah masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, dampak sosialnya bagaimana? Nah, ada orang yang tidak percaya dengan COVID-19 ini. Ada orang yang bilang ini rekayasa, seperti itu. Nah, terlepas daripada semua, banyak korban sudah yang berjatuhan, ya. Seperti itu. Bagaimana pemakaman yang harus dilakukan pakai APD lengkap. Nah, seperti itu. Jelaskan. Kemudian ekonominya. Ekonomi. Bagaimana ekonominya sekarang ini? Nah, banyak orang yang di PHK, banyak Gojek yang tidak bisa untuk Gojek. Nah, bayangkan, kasihan mereka kan. Nah, kemudian banyak para pengusaha yang gulung tikar. Ya. Kemudian misalkan pengiriman supplier ikan dari wilayah Banjarmasin ke Jawa tidak bisa dikirim karena harus melewati sebuah protokol sulit ya di tengah COVID-19 ini. Seperti itu, jelaskan sosial dan ekonominya. Kemudian yang terakhir, nah solusi. Ustadz ingin melihat nih jawaban antum, pemikiran antum. Antum memberikan solusi untuk mengurangi COVID-19 ini apa? Siapa tahu nanti idenya ini didengar ya. Jadi ana ingin melihat pemikiran antum tentang solusi untuk mengurangi COVID-19 ini ya. Bagaimana solusinya ya. Silahkan nanti boleh membuka buku, boleh untuk Google ya, semuanya seperti itu. Silahkan ya. Atau boleh bertanya dengan ibu bapaknya, seperti itu. Jelas ya. Nanti tugasnya dikirim lewat email. Oke, baik. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.